Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Semuanya luar biasa. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Berjumpa lagi bersama kakak dan abang dalam ibadah online sekolah minggu hari ini. Tentunya kalian sudah tidak sabar untuk memulai ibadah hari ini ya. Tapi sebelumnya Kak Delvi mau mengingatkan nih, adik-adik jangan lupa untuk like ibadah sekolah minggu hari ini ya. Dan jangan lupa subscribe channel HKBP Rawamangun. Bersama kalian melayani di ibadah minggu ini ada Kak Delvi Nenggolan dan ada Kak Nela Tarihoran sebagai song leader. Lalu pemusik kita ada Bang David Sinabariba. Nah adik-adik, nanti yang akan membawakan firman Tuhan adalah Amang Pendeta Osator Simanjuntak. Adik-adik, sebelum memulai ibadah, kita mau bareng-bareng menyanyikan lagu Big or Small. Yuk adik-adik, kita nyanyikan dengan penuh semangat dan sukacita ya Kanela. Iya Kak Delvi, sambil kita bangkit berdiri sambil kita bergerak memuji nama Tuhan. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye-ye-ye-ye, sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Oke Kak Delvi, kita ulangi lagu ini lagi dari awal dengan penuh semangat. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya,
Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita, namun sebelumnya kita mau siapkan hati, pikiran, dan diri kita. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, fokuskan hati dan pikiran kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam Kebaktian Sekolah Minggu HKBP Rawamangun. Minggu kedua setelah Trinitatis, 26 Juni 2022 dengan tema Pengikut Tuhan yang setia. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan Allah kita. Yuk dengan penuh semangat kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu 234 ayat 1 sampai 2. Yesus cinta semua anak. Lalu nanti ayat yang kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus ciptakan anak semua, hai dengarlah panggilannya, biarkanlah anak sekalian datang kepadaku. Hai marilah kita sekalian, dengarkanlah panggilan Tuhan, dan datanglah padanya sekarang. Hai marilah teman. Ayat yang kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus ciptakan Anak semua, ya pun jadi gembala kita. Marilah ikut kepadanya sebagai domba Tuhan. Hai marilah kita sekalian, dengarkanlah panggilan Tuhan, dan datanglah padanya sekarang. Hai marilah teman. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan. Maka tindiklah Tuhanku, kami ini jemaatmu, perteguh kesetiaan, pendengarannya umatmu yang berdoa berserah, tolonglah semuanya. Amin. Nah, adik-adik, Kak Delvi, burung-burung di pohon saja memuji nama Tuhan, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau bernyanyi dari ND Sekolah Minggu nomor 43, burung-burung di pohon. Burung-burung di pohon, puji Tuhan. Bunga-bunga di kebun, puji Tuhan. Malaikat-malaikat di surga, puji Tuhan. Patutlah saya dan kamu puji Tuhan. Kita ulangi sekali lagi, kita nyanyikan burung-burung di pohon. Burung-burung di pohon, puji Tuhan. Bunga-bunga di kebun, puji Tuhan. Malaikat-malaikat di surga, puji Tuhan. Patutlah saya dan kamu puji Tuhan. Adik-adik,
Mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat pertama, berbunyi demikian. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan hukum Tuhan. Sekarang kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1-2. Di muka Tuhan Yesus. Ayat yang kedua, kita sama-sama bangkit berdiri ya adik-adik. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, tadi dosa kita sudah dihapuskan oleh Tuhan. Lalu karena sudah dihapuskan oleh Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 435 ayat 1, Marolop Olop Todiki, kita nyanyikan 2 kali. Marolop Olop Todiki, harang ditobus Yesusi, kamu sudah menemai tanah rohaku mandoki seorang tiki tunjukkan Yesus Tuhaki dan tidak mengajarinya terbentanglah di roha seorang tiki tunjukkan Yesus Tuhaki. Marolop olop tondiki, ainang ditobus Yesusi, kamu sudah menemai salas rohaku mandoki, sonani tiki, tunjukkan Yesus Tuhaki, dan tidak mengajarinya, terbanglah di roha, sonani tunjukkan Yesus Tuhaki. Adik-adik, nas epistel untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 28. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta yang memeliharanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi dari buku yang di sekolah minggu nomor 107, Katakan pada Yesus. Kita bernyanyi 2 kali adik-adik, dan pengulangan yang kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan pada Yesus dalam doamu, katakan pada Yesus kebenaranmu, dan telah kau menang dalam pencobaan. Katakan pada Yesus dalam doamu. Adik-adik dipersilakan bangkit berdiri. Katakan pada Yesus dalam doamu, katakan pada Yesus kebenaranmu, katalah kau menang dalam pencobaan. Katakan pada Yesus dalam doamu. Adik-adik semuanya, marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kanela di sini dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu di tanggal 26 Juni tahun 2022. Berikut Warta Sepekan. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Seluruh teman-teman, kakak abang guru dan seksi sekolah minggu, serta majelis gereja dan pendeta menyambut dengan hangat adik-adik yang baru pertama sekali bergabung dalam sekolah minggu HKBP Rawamangun dari periode tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 26 Juni tahun 2022. Selalu rajin beribadah sekolah minggu, mengikuti pengajaran di kelas, dan mengikuti seluruh kegiatan sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dalam rangka mengisi liburan kenaikan kelas, Sekolah Minggu HKBP Rawamangun mengadakan kegiatan Sekolah Alkitab Liburan atau SAL dengan tema "Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku." Dengan ini, hendaklah kamu sehat sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, yang diambil dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtemanya itu adalah One Heart for Jesus, My Heart for Jesus. Lalu pelaksanaan SAL ini akan dilaksanakan offline pada hari Sabtu di tanggal 9 Juli tahun 2022. Diharapkan semua adik-adik sekolah minggu ikut mengikuti dalam memeriahkan kegiatan SAL tersebut. Adik-adik dapat mendaftarkan diri melalui MyASM, dan pendaftaran akan dilakukan sampai dengan 3 Juli tahun 2022. Untuk info lebih lanjut, adik-adik dapat menghubungi kakak abang guru sekolah minggu di kelas masing-masing. Firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 11,
sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur. Untuk yang berulang tahun mulai tanggal 20 Juni sampai tanggal 26 Juni tahun 2022. Nah, Kak Delvi, sekarang kita akan bernyanyi lagu selamat ulang tahun untuk teman-teman kita, kakak abang guru sekolah minggu. Lalu yang spesial ada ulang tahun gereja HKBP Rawamangun yang ke 58 tahun. Oke, sekarang adik-adik saatnya kita bernyanyi lagu selamat ulang tahun buat teman-teman kita, lalu kakak abang guru sekolah minggu, lalu gereja kita, gereja HKBP Rawamangun. Setelah beribadah secara online, adik-adik jangan lupa mengisi presensi pada Maya ISF. Lalu adik-adik juga dapat menggunakan link di bawah ini ataupun dengan cara download aplikasi mobile Android atau iOS di gadget kalian masing-masing. Lalu untuk persiapan untuk bahan ajar untuk minggu tanggal 3 Juli tahun 2022 diambil dari Nats Amsal 3 ayat 27 sampai 28 dengan tema berbuat baik kepada semua orang. Adik-adik dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian warta sekolah minggu dan pra remaja dalam sepekan.
Mari kita tetap menjalankan prokes dengan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan serta makan yang bergizi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 32, Bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Sekali lagi adik-adik kita nyanyikan dari awal. baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini, ayo adik-adik siapkan dirinya untuk mendengarkan firman Tuhan dengan cara yang pertama, duduk dengan rapi. Jangan ada yang tergeletak di tempat tidur, jangan ada yang kakinya selonjoran, jangan ada yang malas-malesan, duduk dengan benar di depan handphone atau televisinya. Yang kedua, harus sediakan Alkitabnya. Dan yang ketiga, tidak boleh lirik ke sana ke sini atau ribut atau apapun dikerjakan selain mendengar firman Tuhan. Udah adik-adik? Oke. Kita akan mulai mendengar firman Tuhan pada minggu hari ini. Mari kita satukan hati dan pikiran kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memberkati hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Sehat? Puji Tuhan. Semoga adik-adik luar biasa. Ada yang masih baru bangun? Pasti ada dong. Ada yang pakai Pak Pendeta lihat dari sini ada yang belum cuci mukanya, belum bersih mukanya, bahkan ada yang belum mandi nih. Coba, aduh, ketahuan baunya di sini. Aduh, air liurnya ketahuan dari sini. Oke, ayo, jangan ada yang ngantuk ya, adik-adik ya. Yang sudah duduk dengan tenang, kita akan mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai dengan 20. Mama papa yang punya anak-anak masih kecil di TK Mandiri dan Prateka, silahkan didampingi anak-anaknya supaya bisa juga mengerti jikalau nanti ada perkataan Pak Pendeta yang sulit diterima atau dimengerti oleh anak-anak kita. Amang Inang sebagai orang tuanya bisa menjadi penterjemah buat mereka. Ya, Pak Pendeta baca dari Matius pasal 4 ayat 18 sampai dengan 20, demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menyebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari
ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, tema kita pada hari ini adalah mengikut Yesus, pengikut Yesus yang setia. Ayo, kira-kira siapa yang menjadi pengikut Kristus di sini? Coba tunjuk tangannya. Wah, semua ya. Wih, ada anak kecil yang 7 tangan dia, belum bisa berdiri tapi udah 7 tangan. Mantap. Kira-kira kenapa adik-adik kita disebut menjadi pengikut Kristus, pengikut Yesus? Bahkan dikatakan pengikut yang setia. Wah, kira-kira apa ini ya? Coba, siapa yang sudah dibaptis? Tahu dibaptis adik-adik? Nah, nanti tanya apa-apa mama. Baptisan itu gimana sih Pak, Ma? Ketika kamu dimandikan melalui baptisan namanya di dalam nama Allah Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus. Kalau orang Batak dibilang mengalap goar, kalau orang Batak bilang. Artinya mensahkan namamu melalui pendeta hambanya di tengah-tengah gereja. Nah, syarat utama menjadi pengikut Kristus sudah dibaptis, adik-adikku semuanya. Sudah dibaptis. Kalau belum dibaptis, berarti belum menjadi pengikut Kristus. Nah, kalau semua adik-adik sudah dibaptis, kata papa mama, nanti tanya sama papa mamanya, kalau perlu waktu saya dibaptis difotoin enggak? Ada enggak fotoku gitu. Nanti kalau ada fotomu, bikin misalnya di gambarmu di handphonemu. Coba kira-kira ada enggak? Nanti itu menyenangkan. Oh, waktu kecil saya berumur seperti ini, berumur 6 bulan, berumur 1 tahun, berumur 2 bulan, 3 bulan saya dibaptis. Nah, orang yang sudah dibaptis akan menjadi pengikut Kristus. Ya, kalau bahasa Inggrisnya disciples, murid Yesus, pengikut Kristus. Nah, orang-orang yang sudah dibaptis tidak cukup dibaptis adik-adik, anak-anakku semuanya. Karena ketika mereka dibaptis, otomatis mereka menjadi warga kerajaan sorga. Kita adalah pemilik kerajaan sorga. Tetapi bagaimana supaya kita mempertahankan kepercayaan kita kepada Tuhan? Di samping banyaknya godaan-godaan duniawi itu, nanti ketika adik-adik semakin bertumbuh, berkembang, ya, makin dewasa, lalu berkeluarga dan sebagainya, makin banyak godaan-godaan di tengah-tengah dunia ini yang bisa menggoda adik-adik semuanya. Akan banyak sekali cobaan-cobaan yang adik-adik, anak-anakku semua akan hadapi. Nah, kalau cuma terdaftar menjadi orang yang dalam kerajaan sorga, tetapi tidak mempertahankan imannya, tidak menjadi pengikut Kristus yang setia, maka adik-adik akan tergerus. Maka adik-adik akan hilang dari peredaran. Hanya orang yang pengikut Kristus yang setialah, dengan cara mempertahankan imannya lah, yang bisa, kata firman Tuhan dalam Wahyu, setia sampai akhir. Mau enggak adik-adik setia sampai akhir? Wah, mau dong Pak Pendeta, ya, mau dong. Bukan cuma anak sekolah minggu aja, sampai di sekolah minggu, atau sampai di remaja, sampai di naposo, sampai pada orang tua, sampai kematian yang menjemput. Artinya kita diajarkan oleh firman Tuhan bahwa sebagai pengikut Kristus, sebagai murid-murid Kristus harus setia sampai akhir. Nah, kesetiaan ini harus dengan cara yang baik. Bagaimana mungkin kamu setia kalau kamu nggak berjuang dalam kesetiaanmu, gitu ya? Bagaimana mungkin seorang anak yang sekolah mengatakan aku ingin pintar, aku ingin juara, tapi tidak pernah belajar, main gamers terus, ya, jawab mama papanya kalau ngomong, gitu. Adik-adik, kira-kira ini kan masa liburan nih, adik-adik udah pada libur kan? Kira-kira siapa di sini yang nilainya turun rankingnya? Dulu semester yang dulu ranking 2, sekarang ranking 4.
Atau ranking 4 jadi ranking 7. Atau mungkin yang serius belajarnya dari ranking 7 jadi ranking 3. Coba. Wah, gawat dong ya. Kalau cuma main gamers terus, main game tiap hari gak serius belajar. Bagaimana mungkin kamu bisa mempertahankan nilaimu? Atau bagaimana mungkin kamu bisa meraih cita-citamu dengan baik kalau kamu bermain-main, kalau kamu tidak memperjuangkan nilaimu. Karena apa dikatakan? Perjuangan tidak pernah mengkhianati hasil. Kalau adik-adik berjuang, berarti hasilmu akan baik. Nah, begitu dengan firman Tuhan. Bagaimana mungkin kita mengatakan, Tuhan aku setia menjadi pengikutmu. Tuhan aku mau menjadi muridmu yang luar biasa. Tuhan aku benar-benar menjadi murid Tuhan yang baik. Tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Tidak taat akan perintah Tuhan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seorang anak, seorang ibu, seorang bapak mengetahui anaknya itu baik kalau tetap melawan perintah orang tuanya. Kalau disuruh makan enggak mau. Kalau disuruh belajar enggak mau. Kalau disuruh mandi pun tidak mau. Dia melawan terus. Bagaimana mungkin seorang anak dibilang orang tuanya, anakku ini baiknya ini emang pendeta. Tapi kalau disuruh melawan terus, itu namanya enggak baik. Itu namanya pembangkang. Nah, orang yang setia menjadi pengikut Kristus sampai tuanya, sampai meninggalkan dunia ini, dia harus taat atas panggilan Tuhan. Sama dengan firman Tuhan hari ini, bagaimanakah ketika Yesus memanggil murid-muridnya? Kan adik-adik murid Tuhan Yesus ada 12 ya. Nanti coba guru-guru kakak-kakaknya ditanya atau cari sendiri siapa yang murid 12, apalagi kelas sedang sama kelas besar. Ya. Ketika Yesus memanggil murid di antara 12 ini, ada murid-muridnya yang disebut dengan Petrus, Andreas, ya. Mereka menjadi penjala ikan, Simon, Petrus, dan Andreas. Mereka ketepatan menjala ikan bersama dengan ayah mereka. Ketika Yesus memanggil, mereka langsung, yes, I do. Ya, saya mau melakukan. Langsung dia okekan. Itu namanya orang yang belajar taat. Kenapa mereka mau menjadi pengikut Kristus? Karena duda dilihat menjadi apa? Menjadi mau. Ketika mereka melihat Yesus, sosok Yesus yang luar biasa, oh ini bisa menjadi contoh bagi saya. Ini bisa menjadi panutan bagi saya. Makanya ketika Yesus memanggil murid-muridnya, Simon, Petrus, dan Andreas, dan banyak lagi, 10 orang lagi selain mereka berdua, mereka mengiyakan. Karena mereka tidak ragu-ragu untuk mengikut Yesus. Karena di dalam diri Yesuslah banyak sekali contoh-contoh yang harus bisa ditiru oleh banyak orang. Nah, adik-adik, siapa di antara kamu yang punya adik di rumahnya? Yang punya kakak abang? Abang pendeta, bisa enggak aku seperti Yesus? Kalau seperti Yesus enggak bisa ya. Tapi meniru sifat Yesus yang baik hati dan penuh kasih bisa adik-adik. Kalau Yesus tadi mengasihi, memberikan contoh yang baik, lalu banyak orang mengikut dia, adik-adik juga bisa. Kalau dia menjadi abang kakak, jadi contoh yang baiklah kepada adik-adiknya. Ya. Gimana caranya? Kalau dia pertengahan anaknya, jadi contoh pada kakak sama adiknya. Kalau dia adik menjadi contoh buat abang kakaknya. Gimana caranya? Caranya mudah. Ketika kamu berlaku di dalam hidupmu, ketika mau mendengar nasihat orang tua, ketika mau taat akan perintah orang tua, ketika suka berdoa, ketika menjauhi kenakalan, kebandelan, ketika tidak mau marah-marah. Bisa sih marah kalau ada dasarnya, tapi jangan marah melulu. Ketika bisa membagi waktu untuk bermain-main, ya, main handphone, bermain sama teman-temannya, atau membagi waktu untuk tidur siang, membagi waktu untuk belajar dan sebagainya. Di situ kita belajar taat.
taat itu adalah sesuatu yang disiplin. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi seorang yang ditaati kalau kamu pun gak taat? Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi contoh buat kakak abangmu dan adik-adikmu kalau kamu tidak memberikan contoh dimulai dari diri sendiri? Jadi jangan suruh orang baik kalau kamu tidak pernah baik. Jangan suruh orang berbuat menolong kalau kamu tidak pernah menolong. Dimulai dari diri sendiri. Nanti orang melihat, oh si Andi itu baik. Kita tiru ya, kita contoh ya. Atau oh itu orangnya luar biasa, anak Tuhan, pintar berdoa. Kita contoh supaya kita juga bisa berdoa. Yesus mengatakan demikian supaya dia menjadi pengikut Kristus yang setia. Selanjutnya, ketika Yesus memanggil mereka, lalu mereka mengatakan iya. Jadi adik-adik, walaupun sekarang masih Zoom di rumah masing-masing, bukan berarti kamu sesuka hati ibadahnya. Ya udahlah, nggak usah ibadah. Kalau di Sinantam misalnya 7:30 masuk, ini suka-suka aja lah, jam 9 aja masuk, masih tidur. Tidak. Orang yang taat dimulai dari anak-anak, maka dewasanya juga akan terus belajar taat. Orang yang taat dari disiplinnya anak-anak, maka nanti besarnya akan disiplin. Kalau kamu di rumah, ibadah seperti biasa saja. 7:30, berarti kamu harus mandi paling sedikit, bangun paling sedikit 5:30 atau jam 6. Nanti mandi, sarapan, jam 7, 7:30 udah duduk di televisinya atau di laptopnya. Artinya, dimanapun kita memuji Tuhan, kita harus mendisiplinkan diri kita. Kita harus menjadi murid Allah yang setia. Mau dengar-dengaran dengan Dia. Tidak karena dilihat oleh kakak abang guru sekolah minggu lalu kita patuh, tidak. Tetapi ketika Tuhan yang kita sembah itu memanggil kita, marilah anak-anakku, kita gereja hari ini, jangan ada yang terlambat. Puji Tuhan kalau nanti bulan berikutnya, tidak berapa lama lagi adik-adik akan onsite atau duduk nanti bersama dengan kakak abang mengajar, belajar di Sinantam seperti biasa. Doakanlah, karena doa anak-anak dengan senang rendah hati akan diterima. Ya, jadi siapa yang berdoa dengan baik, dengan tulus, maka Tuhan akan mendengarkan doa-doanya. Oleh karena itu adik-adik semuanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, mari jadilah murid-murid Tuhan yang setia. Yang setia menjadi pengikutnya, yang tidak malu bersaksi tentang Kristus di dalam hidupnya, dan tidak malu menunjukkan dia adalah orang Kristen yang sejati melalui perangainya, melalui sifatnya, dan melalui doa-doanya. Lipat tangan, tutup mata dimanapun adik-adik berada. Tunjukkan bahwa kamu adalah kesegambaran Allah di tengah-tengah dunia ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini, di minggu ini. Ajar kami menjadi murid-murid Tuhan yang setia, menjadi pengikut-Mu di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami boleh menjadi garam dan terang-Mu Tuhan Yesus. Biarlah ketika kami Engkau ajarkan sesuatu untuk taat kepada Tuhan, biarlah kami terus mencari kerajaan Tuhan. Dan ketika kerajaan Tuhan kami cari, maka semuanya akan Engkau tambahkan bagi kami. Berkati anak-anak kami dalam masa liburannya, agar mereka mengisi hari-harinya dengan baik. Baik rencana sekolah Alkitab liburan yang akan diadakan oleh gerejamu HKBP Rawamangun melalui guru-guru sekolah minggu. Ya Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik dan anak-anak kami boleh semakin cinta Yesus, semakin mengasihi-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Emang Pendeta. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti tertulis dalam 1 Tawarik 16 ayat 29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Adik-adik 3 cara untuk dapat mengumpulkan persembahan.
Yang pertama, dapat setor ke bendahara gereja. Lalu yang kedua bisa QR code yang di kiri. Lalu yang ketiga, kita dapat transfer melalui nomor rekening yang ada di bawah. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 230, Tuhan Yesus aku berjanji. Nanti di ayat yang kedua, kita sama-sama bangkit berdiri. Janji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Maka iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurun, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia. Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Adik-adik sekalian, sebelum kita menutup ibadah minggu kita hari ini, mari kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita berdoa mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Adik-adik, Kamang Pendeta mengucapkan terlebih dahulu selamat ulang tahun kepada gereja kita, HKBP Rawamangun yang berulang tahun pada tanggal 21 Juni, hari Selasa yang lalu, ke-58 tahun.
Kita boleh bersyukur karena Tuhan terus menjaga gereja kita, dan biarlah kita menjadi jemaat yang bersekutu di hadapan Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Adik-adik, ingat, tetap jaga kesehatan, pakai masker, makan makanan yang sehat, cuci tangan, ya, lalu kemana-mana tetap jaga jarak supaya sehat. Oke adik-adik, Pak Pendeta mengucapkan selamat hari Minggu kepada kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.